Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kami di channel Umbaran. Kami hari ini akan menyampaikan proses pencacahan atau pencampuran makanan untuk menu hari ini, yaitu daun pepaya Jepang ya. Nah, ini udah kita ambil dari sini ya. Untuk selanjutnya, ini kita cacah ya. Nah, proses pencampuran daun pepaya Jepang dengan kulit pisang rebus ya. Kulit pisang rebus bisa dimanfaatkan ini ya. Caranya ya dicampur ini supaya tidak susah untuk mencacahnya karena pakai parang ya. Nah, baru dilipat di dalam daun ya, lipat dalam daun. Nah, baru kita cacah. Nah, inilah prosesnya. Hati-hati ya tangannya ya, jangan terlalu dekat dengan tangan. Nah, otomatis kulit pisang tadi tercacah karena di dalam gumpalan daun pepaya Jepang. Hancur juga, kulit pisang rebusnya sudah hancur ya, bersamaan dengan daun pepaya Jepangnya. Inilah untuk campuran makanan utama, yaitu singkong parut ya. Hari ini menunya daun pepaya Jepang dicampur dengan singkong parut dan dedak. Dedak fungsinya untuk perangsang makan ayam, di samping untuk pengikat antara daun dengan singkong parut. Nah, inilah hasil dari cacahan campuran antara kulit pisang bekas ya, memanfaatkan kulit pisang bekas ya, kebetulan ada ya. Jadi tidak ada lagi barang terbuang. Mana yang bisa kita konsumsi, otomatis ayam juga tidak akan keracunan bila mengkonsumsinya. Tapi kan kalau kita nggak mungkin makan kulit pisang ya, walaupun sebenarnya nggak ada masalah, nggak jadi racun juga dia kalau kita makan ya. Ini satu bagian untuk cacahan daun-daunan, yaitu daun pepaya Jepang untuk menu hari ini. Nah, besok baru daun singkong, besoknya lagi kangkung, besoknya lagi pepaya biasa ya. Nah, terus ini singkong yang udah diparut. Untuk pelaksanaan marut singkong kita sudah pernah videokan ya, video sebelumnya. Kalau dalam bahasa Banjarnya disulada ya, terus untuk bahasa Sundanya diasrut ya, mungkin untuk bahasa Jawanya diserut kalau tidak salah ya. Nah, itu sama aja pengertiannya,
untuk pencacahan juga ya, pencacahan singkong dengan cara manual ya. Nah inilah prosesnya. Jadi bahan-bahan ini selanjutnya nanti kita campur. Nah, setelah kita campur nanti baru kita campur lagi sama dedak ya, sama dedak. Sementara ayam-ayam masih umbar ya, atau masih diumbar dia, belum kita panggil ya, kecuali ada yang di sekitar kita. Ini ada beberapa ekor ya di sekitar kita, belum kita panggil ya. Nanti kalau udah selesai kita campur semua bahan-bahan ini, baru nanti kita panggil dengan cara ya memukul benda lah, terserah lah. Karena kalau kita dengan kur capek juga kita memanggil dengan cara seperti itu. Nah, tapi kalau dengan dipukul, kalau dia sudah terbiasa mendengar suara itu, sejauh apapun ayam kita dia berkeliaran atau berumbar, maka dia akan datang ya. Ini ada beberapa yang sudah kebetulan dia waktu saya mencacah mungkin mendengar suara cacahan itu, dia mendekat ya untuk tentunya minta jatah ya, jatah makan. Karena ya udah mulai kita jam-jamnya jam makan dia ya. Mereka pun tahu kalau sebelum jam makan mereka tetap dia cari makan di luar ya. Ya di sekitaran kandang kita, yaitu kandang umbaran yang kurang lebih kita pagar 1 hektar dengan jaring ya. Nah inilah proses pencampuran ya, kita aduk ya antara daun pepaya Jepang dulu sama singkong ya, yang sudah di sulada atau diasrut ya. Nah kita campur, sudah diperkirakan ini merata ya. Tujuannya adalah ya memang supaya getah-getah daun pepaya Jepang, makanya kenapa kami seling-seling ya, tujuannya supaya jangan terlalu banyak ya. Aduk dalam seminggu ya paling 2 kali lah ya, karena diseling dengan campuran kangkung, campuran daun singkong ya, campuran daun pepaya. Jadi tiap hari berbeda-beda dia menunya ya. Nah sudah, nah ini belum merata nih, masih menggumpal. Nah kita tetap kita hancurkan supaya dia benar-benar merata ya. Karena ya supaya pada saat dia makan, yang termakan itu tidak hanya satu bagian ya, harus ada semua termakan sama dia ya. Oke, selanjutnya ya kita campurkan dedak ya. Dedak sebagai ini dedak sebagai pengikat ya, supaya makanan ternak ini, makanan ayam ada pengikatnya. Nah dedak ini kan sifatnya dia kalau menggumpal. Oke, nah ini baru kita campur lagi. Nah maka dia akan walaupun dia terkesan agak kering, tapi dia akan mengikat ya, mengikat dari beberapa campuran tadi ya. Nah kita aduk terus sampai benar-benar dia mencampur ya, bercampur. Oke, seperti inilah proses pencampuran pakan ya. Untuk skala lebih besar ya, kita akan buat wadah yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan jumlah ternak kita ya. Ini saya buat video untuk mempermudah ya, untuk mempermudah membuat proses pencampuran. Mungkin ada pertanyaan nanti, apa tidak dicampur dengan bahan-bahan lain? Untuk sementara kami ayam umbaran belum menggunakan campuran yang sifatnya olahan atau produk ya, yang diproduksi oleh beberapa produsen ya, seperti obat-obatan atau apa. Sementara ini karena jumlahnya masih hanya ratusan, kami
menggunakan dengan yang alami aja dulu ya. Seperti mereka juga kadang-kadang cari makan, kadang makan rumput. Nah, kenapa ayam sering makan rumput? Itulah dia obat ya. Obat, cuman kita ya itulah Tuhan sudah memberikan cara mereka bagaimana caranya untuk melindungi dirinya ya. Oke, itu aja dulu, nanti kita langsung umpankan ya atau dikasih makan. Nah, saatnya kita panggil ya. Ya, inilah pemanggilannya. Oh, tuh masih ada beberapa masih lari-lari. Nah, yang dari sana biasanya ada juga, tapi belum ini. Belum kelihatan. Belum ada kelihatan lagi. Ya, dari sebelah, kalau di kami ini namanya sebelah selatan ya. Sebelah selatan belum ada kelihatan datang. Ya, yang dari selatan belum kelihatan. Nah, yang baru datang dari barat sama utara ya. Oh ya, dari timur sudah ya. Nah, tinggal nunggu yang dari selatan. Jauh memang dari selatan ya, agak jauh. Ada yang bandel dia, ada yang naik malah ngambilnya di tempatnya. Nah, sana. Oke, sekian dulu ya untuk video Nyai Umbaran pagi hari ini untuk makan pagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.